Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pernahkah kalian bertanya, kenapa sih kita perlu asuransi? Coba kalian bayangkan, suatu hari toko kelontong Pak Budi yang sudah dibangun selama 10 tahun tiba-tiba mengalami kebakaran dan kerugiannya mencapai 500 juta rupiah. Tapi, karena Pak Budi punya asuransi kebakaran, semua kerugiannya bisa diganti dan dia bisa buka tokonya lagi. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih aspek hukum yang terjadi di balik asuransi ini? Apa saja hak dan kewajiban kita? Dan kenapa kadang ada klaim yang ditolak? Saya Tiara Nabila, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dan di video ini kita akan membahas lengkap tentang aspek hukum asuransi dalam bisnis. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, di mana perusahaan asuransi menerima premi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang mungkin terjadi. Sederhananya, asuransi itu seperti sistem gotong royong modern. Kita membayar premi secara rutin, dan kalau ada suatu saat musibah, perusahaan asuransilah yang akan mengganti kerugian kita. Di dalam asuransi ada beberapa pihak yang terlibat. Satu, pihak penanggung, yaitu perusahaan asuransi yang menanggung risiko. Yang kedua, pihak tertanggung, yaitu kita sebagai pemegang polis yang membayar premi. Lalu yang ketiga, penerima manfaat, yaitu orang yang berhak menerima uang pertanggungan. Konsep utamanya adalah pengalihan risiko. Risiko kerugian yang tadinya kita tanggung sendiri dialihkan kepada perusahaan asuransi dengan membayar premi yang jauh lebih kecil dari potensi kerugian. Asuransi di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan. Pertama, KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, khususnya pasal 246 sampai 286. Ini adalah regulasi klasik yang sudah ada sejak zaman Belanda dan masih berlaku sampai sekarang. Kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Ini adalah undang-undang terbaru yang mengatur industri asuransi di Indonesia secara komprehensif, mulai dari pendirian perusahaan asuransi sampai perlindungan konsumen. Ketiga, Peraturan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK sebagai pengawas industri keuangan mengeluarkan berbagai peraturan teknis seperti POJK tentang perizinan usaha perasuransian, POJK tentang penyelenggaraan usaha asuransi, POJK tentang pelindungan konsumen. Keempat, untuk asuransi syariah. Ada peraturan khusus yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah dan diawasi oleh Dewan Syariah Nasional (MUI). Jenis-jenis asuransi. Yang pertama, asuransi kerugian. Ini adalah asuransi yang memberikan ganti rugi atas kehilangan, kerusakan, atau kerugian yang dialami. Contohnya, asuransi kendaraan. Jika kalau ada kendaraan kita tabrakan atau hilang. Kedua, asuransi properti. Kalau rumah atau toko kebakaran. Yang ketiga, asuransi pengangkutan. Ini untuk barang yang dikirim via darat, laut, atau udara. Yang kedua, asuransi jiwa adalah perlindungan finansial yang memberikan uang pertanggungan atau UP kepada ahli waris jika tertanggung meninggal dunia atau mengalami risiko lain, seperti cacat tetap total, menggantikan penghasilan yang hilang dan menjaga stabilitas keuangan keluarga, dengan cara membayar premi secara berkala ke perusahaan asuransi. Adapun jenis-jenis asuransi jiwa. Yang pertama, asuransi jiwa berjangkau, yaitu perlindungan untuk periode tertentu, misalnya 10 tahun, 20 tahun. Yang kedua, asuransi jiwa seumur hidup, untuk memberikan perlindungan seumur hidup. Lalu yang terakhir, asuransi jiwa. Ini adalah kombinasi perlindungan jiwa dan investasi yang memberikan nilai tunai serta potensi pertumbuhan dana. Yang ketiga, asuransi kesehatan adalah perlindungan finansial untuk menanggung biaya medis, bedah, obat-obatan, dan perawatan akibat sakit atau kecelakaan, membantu menjaga stabilitas keuangan dari dampak biaya kesehatan yang tinggi. Manfaat utamanya meliputi perlindungan biaya rawat inap, rawat jalan, penyakit kritis, hingga gigi.
yang ditawarkan oleh perusahaan swasta atau program pemerintah seperti BPJS. Yang keempat, asuransi bisnis adalah perlindungan finansial untuk usaha dari risiko tak terduga seperti kerugian aset, tanggung jawab hukum pihak ketiga, atau gangguan operasional dengan cara mengalihkan risiko ke perusahaan asuransi dengan membayar premi, sehingga menjaga kelangsungan bisnis, meminimalkan dampak kerugian, dan memberikan ketenangan bagi pemilik usaha dari potensi bencana, pencurian, hingga tuntutan hukum. Yang pertama, insurable interest atau kepentingan yang dapat diasuransikan. Artinya, kita hanya bisa mengasuransikan sesuatu yang benar-benar kita miliki atau kita punya kepentingan ekonomis di dalamnya. Contoh, kita tidak bisa mengasuransikan rumah tetangga atas nama kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak punya insurable interest terhadap rumah tersebut. Kedua, most good faith atau itikat baik maksimal. Ini prinsip yang sangat fundamental. Kedua belah pihak, baik tertanggung maupun penanggung, harus memberikan informasi yang jujur dan lengkap. Contoh, ketika mengajukan asuransi kesehatan, kita wajib mengungkapkan riwayat penyakit yang pernah kita alami. Kalau kita sembunyikan dan ternyata ketahuan, klaim bisa ditolak dan polis bisa dibatalkan. Ketiga, indemnity atau ganti rugi. Prinsip ini menyatakan bahwa tujuan asuransi adalah mengembalikan posisi finansial tertanggung ke kondisi sebelum terjadi kerugian. Jadi, kita tidak boleh mendapat keuntungan dari asuransi. Contoh, mobil kita yang harganya 100 juta rusak total, kita hanya akan dapat ganti rugi maksimal 100 juta. Tidak bisa lebih maupun kita punya 3 polis asuransi sekaligus. Yang keempat, subrogation atau pengalihan hak. Setelah perusahaan asuransi membayar klaim, mereka berhak menggantikan posisi kita untuk menuntut pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kerugian. Contoh, mobil kita ditabrak orang lain, asuransi sudah bayar klaim ke kita. Nah, asuransi berhak menagih ke penabrak untuk mengembalikan uang yang sudah mereka bayarkan. Yang kelima, contribution atau kontribusi. Kalau kita punya beberapa polis asuransi untuk objek yang sama dan terjadi klaim, maka semua perusahaan asuransi akan berkontribusi membayar secara profesional. Contoh, toko senilai 200 juta diasuransikan di 2 perusahaan, masing-masing 150 juta. Ketika terjadi kerugian 100 juta, kedua perusahaan akan membayar secara profesional, bukan salah satu bayar penuh. Yang terakhir, proximate cause atau sebab langsung. Perusahaan asuransi hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh risiko yang ditanggung dalam polis. Contoh, kita punya asuransi kebakaran. Rumah kita kebakaran karena sambar petir. Nah, penyebab langsungnya adalah kebakaran atau yang di-cover, bukan petir. Jadi, klaim akan dibayar. Tapi, kalau rumah rusak karena gempa, sementara polis kita tidak cover gempa, ya, klaim ditolak. Mari kita bahas hak dan kewajiban para pihak. Hak tertanggung atau kita dapat menerima polis asuransi sebagai bukti perjanjian, lalu kita mendapatkan penggantian sesuai polis jika terjadi risiko, lalu mendapatkan penjelasan lengkap tentang isi polis, lalu mengajukan klaim sesuai prosedur. Kewajiban tertanggung akan membayar premi tepat waktu, lalu memberikan informasi yang benar dan lengkap, lalu memberitahu perusahaan asuransi jika ada perubahan risiko, lalu mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan kerugian. Yang ketiga, hak penanggung atau perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi akan menerima premi dari tertanggung, mendapatkan informasi lengkap tentang objek pertanggungan, lalu menolak klaim jika tertanggung melanggar ketentuan polis, lalu hak subrogasi untuk menuntut pihak ketiga. Yang keempat, kewajiban penanggung akan memberikan polis dan perjanjian yang jelas, membayar klaim yang sah sesuai perjanjian, lalu memberikan pelayanan yang baik, lalu menjaga kerahasiaan data nasabah. Selanjutnya, langkah-langkah mengajukan klaim. Yang pertama, pastikan polis aktif dan pahami polis. Cek status polis di aplikasi atau situs web. Pastikan premi sudah terbayar. Pahami ketentuan dan cakupan pertanggungan polis kita. Yang kedua, hubungi perusahaan asuransi.
Segera hubungi agen atau customer service setelah kejadian untuk mendapatkan informasi detail, prosedur, dan dokumen. Yang ketiga, siapkan dokumen seperti formulir klaim yang sudah diisi, polis asuransi asli, KTP dan dokumen identitas, bukti kepemilikan seperti BPKB, sertifikat, dan lain-lain, laporan polisi jika diperlukan, lalu foto kerusakan, dan dokumen pendukung lainnya. Yang keempat, mengisi formulir klaim. Isi formulir klaim dengan lengkap dan jujur mengenai kronologi kejadian. Formulir dapat diperoleh melalui agen, kantor cabang, situs web, dan aplikasi resmi perusahaan asuransi. Yang kelima, verifikasi dan investigasi. Perusahaan asuransi akan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen. Dalam beberapa kasus dilakukan investigasi atau survei lapangan oleh petugas untuk memastikan keabsahan klaim. Yang keenam, persetujuan pembayaran. Setelah diverifikasi, perusahaan akan memberikan keputusan klaim. Jika disetujui, dana akan ditransfer ke rekening nasabah atau langsung dibayarkan ke rumah sakit. Alasan klaim asuransi ditolak. Klaim asuransi sering ditolak karena polis tidak aktif, dokumen tidak lengkap, kejadian masuk pengecualian, atau keterlambatan pengajuan. Penyebab lainnya meliputi riwayat penyakit yang tidak jujur, penggunaan kendaraan tidak sesuai fungsi, hingga kejadian yang tidak disengaja atau melanggar hukum. Oke teman-teman, kita sudah sampai di akhir video pembelajaran ini. Dari pembahasan kita tadi, kita sudah banyak belajar mulai dari pengertian asuransi, dasar hukumnya, prinsip-prinsip yang perlu kita pahami, dan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang hukum asuransi. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar!